Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Cipinang Raya, para abah, para emak, para aki, para nini, para pensiunan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa TV, para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa mengangkat tema yang pas untuk usia senja yang berkaitan dengan kematian. Kita akan membahas sakarat yang pasti akan kita alami. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Qaf ayat 19, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Datanglah sakaratul maut. Waja'at dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi yang artinya telah, bentuk pasten. Tapi maknanya akan, belum. Akan tapi diungkapkan dengan kata telah, artinya pasti. Pasti akan datang sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah hal yang selalu kalian hindari. Jadi setiap orang akan mengalami sakarat, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang lebih berat. Dan sakarat ini tidak mencerminkan soleh atau salahnya seseorang. Apakah dia orang ahli ibadah atau ahli maksiat tidak dilihat dari sakaratul maut. Ada orang soleh sakaratul mautnya berat. Dan ada orang ahli maksiat bahkan orang kafir sakaratnya enteng ada. Tapi secara umum sakarat adalah sesuatu atau penderitaan yang teralami oleh orang yang akan mati. Berkata para ulama ahli bahasa, di antara Raghib Al-Asfahani, dia menyatakan as-sakar halatun tu'radu bainal mar'i wa aqlih. Wa aktsaru ma tusta'malu fi syarabil muskir wa yutlaqu fil ghadab wal ishq wal alam wan nu'as wal ghasin nashi anil alam wa huwal muradu huna. Makna sakar rada mirip bahasa Indonesia sakau. Sakar adalah sebuah kondisi psikis yang teralami antara seseorang dengan akalnya. Gangguan terhadap akal, hilangnya fungsi akal terhadap ucapan dan tindakannya. Bahasa kita mabuk. Dan kebanyakan dipergunakan seusai mengkonsumsi makanan, minuman yang memabukkan, atau juga bisa ditujukan kepada orang yang fungsi akalnya hilang ketika sangat marah
ketika sangat rindu, ketika kasmaran, ketika tidur mengigau atau kata orang Sunda ngalindur. Ngantuk yang amat sangat atau bisa juga karena sakit yang tak tertahankan. Jadi orang ketika emosi, omongannya, tindakannya tidak terkontrol oleh akal. Demikian juga ketika kasmaran, ketika sangat rindu, sangat bucin. Bapak-bapak nggak tahu bucin, budak cinta, sedang kasmaran, sedang falling in love. Itu ngomongnya, ekspresinya, tindakannya kadang-kadang tidak terkontrol. Ada yang pernah mengalami ya di sini, waktu muda mungkin. Atau karena sakit yang tak tertahankan, teriak-teriak, guling-guling karena sakit tak tertahankan. Lalu hilanglah kontrol akal pada ucapan dan tindakannya. Itu yang disebut sakar atau mabuk. Sakaratul maut maksudnya adalah hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan saking sakitnya. Nanti akan kita bahas ketika terjadinya proses kematian, kenapa bisa menimbulkan sakaratul maut. Termasuk Nabi SAW ketika di akhir hayatnya, beliau itu meminta sewadah air, lalu beliau masukkan tangannya ke dalam air, lalu diusapkan ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya maut itu ada sakaratnya. Ketika sakarat beliau menderita dengan penderitaan 2 kali lipat dari umumnya orang. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitul waj'a ala ahadin asyadda minhu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat penderitaan yang dialami oleh seseorang melebihi penderitaan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan matinya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan sanad hadis tersebut sahih. Bagaimana dengan orang kafir dan orang fajir? Imam Al-Qurtubi menyatakan, wala syakka annal kafira wal fajira yu'aniyani minal maut akthar mimma yu'ani minhul mu'min. Orang kafir, orang fajir, fajir itu durhaka. Dia muslim, tapi serba dilabrak gitu. Yang wajib diabaikan, yang haram dilabrak. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Itu yang barusan terjemahan. Serba dilabrak walaupun membahayakan, membinasakan dirinya. Tapi dia muslim, dia fajir. Orang kafir dan orang fajir mengalami sakaratul maut jauh lebih dahsyat daripada yang dialami oleh orang mukmin. Dengan 2 hikmah yang berbeda. Adapun orang kafir ya siksaan bagi mereka. Sebagaimana hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Ini hadisnya panjang karena menceritakan proses kematian seseorang sampai masuk ke alam kuburnya. Tapi salah satu di antara penggalan kalimat dalam hadis ini, malakul maut yang saat itu duduk di samping kepala orang yang akan mati ini berkata, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabih. Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla.
Akhirnya ruh orang ini nongol tapi enggan keluar. Dicabut oleh malaikat. Dia bertahan, kuat bertahannya. Tapi tenaga yang mencabut jauh lebih kuat daripada si ruh yang bertahan tersebut. Nanti kita akan bahas apa itu ruh. Nah, dapat bocoran sedikit. Ruh itu menempel di setiap titik syaraf. Ruh berkembang sesuai dengan perkembangan tubuh manusia ketika brol lahir ke alam dunia masih bayi. Mungkin panjang bayi 1,5 meter gitu ya. Masih mungil. Ruhnya sebesar itu. Memenuhi seluruh tubuhnya. Tertancap kuat di setiap titik syaraf. Makin lama bayi ini berkembang. 1 meter tambah gede. Ruhnya juga ikut berkembang. Mengikuti perkembangan tubuh dari manusia. Tertancap di setiap titik syaraf. Dan kita tidak tahu, dan kita tahu tapi cuma dengar ya. Bukan hasil penelitian kita. Tapi konon para ahli kesehatan, dokter-dokter menyatakan titik syaraf di dalam tubuh manusia itu tak terhitung. Jutaan atau miliarannya. Cenah gitu ya katanya. Percaya aja. Nah karena ada titik syaraf itulah kita bisa merasakan sakit, dingin, panas, sentuhan, pukulan gitu kan. Jadi ruh berakar tertancap di setiap titik-titik syaraf. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim memiliki kitab tersendiri judulnya Ar-Ruh, khusus tentang ruh. Imam Al-Qurtubi punya kitab yang berisi tentang masalah ruh, kematian, alam kubur sampai kiamat. Judulnya atau nama dari kitabnya adalah At-Tadhkirah. Jadi tertancap di setiap titik syaraf. Makanya kuat karena banyak ada jutaan atau mungkin miliaran akar dari ruh itu. Gak gampang lepas. Walaupun kita pakai motor dengan kecepatan berapa? 500 km per jam atau pakai pesawat lebih dari 1000 km per jam, fisiknya ke bawah, ruhnya enggak ketinggalan. Enggak. Tetap di dalam tubuh menempel kuat. Yang bisa menyebabkan ruh itu keluar hanya cabutan malakul maut. Jadi ketika malakul maut mengatakan ayatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang buruk, keluar kamu. Nongol gak mau keluar. Dicabut paksa, disebut yantazi'uha kama yantazi'us safud al-kathirus syu'ab minasufil mablul. Dicabut itu ruh seperti dicabutnya safud. Safud itu batang besi, kemudian ada cabang-cabangnya menancap di kain wol yang basah. Begitu diambil, nyangkutkan ke serat-serat kain wol itu, kemudian nyangkut nggak bisa. Akhirnya dicabut secara paksa. Apa yang terjadi? Maka banyak serat-serat kain wol itu yang putus. Karena itulah maka disebutkan fataqta'u ma'ahal uruq wal asab. Maka putuslah bersamaan dengan dicabutnya ruh tersebut, putuslah urat-urat syaraf dan otot-otot yang ada dalam tubuh orang tersebut. Itu yang menimbulkan sakit yang tak terkira. Mungkin bapak-bapak pernah di kampung dulu, kalau saya pernah mencabut pohon singkong, pernah? Nah, pas dicabut kan susah, akhirnya tanahnya digali sedikit dulu. Sudah nongol tuh si singkongnya dicabut. Apa yang terjadi? Yang terasa drok,
gitu kan? Bunyi apa itu? Mungkin bunyi akarnya yang putus, mungkin ada ketela pohonnya yang patah. Tapi terasa, drek, kebayang. Itu cuma beberapa buah. Ini ada jutaan titik syaraf. Dan si ruh itu menempel secara kuat. Al-Quranul Karim menjelaskan proses kematian orang-orang kafir. Kenapa mereka mengalami penderitaan yang dahsyat ketika nyawanya dicabut? Selain dicabut, ternyata dipukuli oleh para malaikat. Wajahnya, punggungnya dipukuli, diperok-pok. Diperok-pok itu dipukul nggak henti-henti gitu. Wajah sama punggung. Dan yang mukul malaikat, bukan kita. Kita aja kalau mukul bisa sakitnya nggak ketulungan. Ini malaikat. Dan ini hanya teralami oleh yang bersangkutan. Orang yang menyaksikan, yang masih sehat, masih hidup di sana, nggak melihat, nggak merasakan, tidak menyaksikan. Ini perkara gaib. Tapi wajib kita percayai karena diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Salah satu ayat yang menjelaskan ini adalah surah Al-An'am ayat 93. Allah menyatakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افترى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Siapa orang yang lebih zalim, walaupun di sini disebutnya huruf istifham, istifham itu kata tanya. Siapa? Tapi dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, maknanya nafi, artinya tidak. Artinya siapa yang lebih zalim, maknanya tidak ada lagi yang lebih zalim. Daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Atau dia berkata, aku telah dapat wahyu, padahal enggak ada yang ngasih wahyu kepada dia. Terus orang yang berkata, aku akan turunkan seperti yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika orang-orang zalim seperti itu pada waktu sakaratul maut, para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka sambil berkata, keluarkan ruh kalian. Pada hari ini kalian dibalas dengan azab yang hina karena dulu kalian berkata atas nama Allah secara tidak benar dan kalian takabur terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ini keadaan orang kafir ketika akan matinya. Ketika menjelaskan poin ini. Berkata para mufassirin, seperti perkataan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, yang dimaksud para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka ketika akan mencabut nyawa orang kafir itu, yakni bidzarb. Artinya memukulkan tangan-tangan mereka kepada orang tersebut. Menyakiti. Orang Arab kalau umpamanya mau memukul bahkan membunuh disebut aku akan ulurkan tanganku kepadamu. Kalau kita mengulurkan nolong atau ngajak salaman gitu ya. Orang jatuh kita ulurkan tangan. Mengulurkan tangan dalam bahasa kita positif maknanya menolong, membantu. Dalam bahasa Arab mengulurkan tangan itu mukul atau membunuh. Ingat kisah dua anak Adam yang diperintahkan apa?
kurban. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Apa kata yang ditolak? Dengki kepada yang diterima. Sa'aqtulannaka, aku akan bunuh kamu. Apa jawab sang adik ketika mau dibunuh? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau engkau mau mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Jadi untuk membunuh, memukul itu maknanya adalah membunuh atau menyakiti. Ya. Karena itulah yang dimaksud para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka kepada orang kafir ketika akan mati, memukuli. Lebih dipertegas lagi dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Ayat yang ke-50 Allah menyatakan, walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir. Para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Sambil dibentakan, rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Ini perkara gaib. Tapi wajib kita percayai. Karena diterangkan dalam Al-Quran, walaupun kita tidak melihat. Tidak melihat para malaikat memukuli, tidak melihat lebam-lebam di tubuh atau di wajah orang kafir tersebut, enggak. Tapi yakinilah ini terjadi karena Allah menerangkan itu di dalam Al-Quranul Karim. Adapun orang-orang mukmin sebaliknya, di kalangan mereka ada yang enteng ketika kematiannya, ada juga yang mengalami penderitaan yang dahsyat. Contoh, pertama Nabi SAW. Tadi dikatakan, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat orang menderita melebihi penderitaan yang beliau rasakan ketika akan mati. Amr bin As radhiyallahu an, ini seorang sahabat yang termasuk orang yang sudah dijamin masuk surga. Ketika akan mati, sudah kelihatan tanda-tanda kematian. Anaknya Abdullah bin Amr bin As berkata kepada ayahnya, ya abta, innaka lataqul, ya laitani alqi rajulan aqilan labiban inda nuzul maut hatta yasifa lima yajid. Hai Bapak, engkau dulu waktu sehat, waktu masih segar, pernah berkata, aku sangat ingin menemui seseorang yang cerdas, berakal, soleh, mengalami sakaratul maut. Aku ingin bertanya apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, atau apa yang dia lihat gitu. Wa anta dzalika rajul fasifli. Nah Bapak, engkau orang yang seperti itu, cerdas, berakal, soleh. Sekarang kau sedang sakaratul maut. Tolong terangkan kepada kami apa yang kau rasakan, apa yang kau alami sekarang. Maka menjawablah Amr bin As, ya bunaya wallahi ka'anna jambaya fi takhtin wa ka'anni atanaffas min sami ibrah wa ka'anna ghasna syaukin yujzabu min qadami ila hamati. Wahai anakku, demi Allah, seolah-olah kedua rusukku itu ditusuk dengan besi panas. Dan ketika aku bernafas, seolah-olah aku menghirup ribuan
jarum-jarum beracun. Dan seolah-olah ada duri yang sedang dicabuti dari mulai telapak kakiku sampai ubun-ubunku. Itu yang beliau ungkapkan. Bayangkan kedua sisi rusuknya ditusuk-tusuk. Terus apa tadi? Nafas seperti menghirup jarum beracun. Terus bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu pernah, apa istilahnya. Dalam bahasa Sunda disebut kasura. Gak ada terjemahnya kasura itu. Kasura itu baik tangan atau kaki tertusuk duri super kecil, saking kecilnya kadang nggak kelihatan, tapi kerasa serak-serak sakit. Pernah? Itu namanya kasura. Apa bahasanya? Tersura. Itu baru duri kecil, kadang-kadang bukan duri, kadang-kadang serpihan kayu yang kecil gitu kan. Bayangkan kalau umpamanya pernah lihat landak, ada duri-durinya nancap di seluruh tubuh kita dengan kedalaman tertentu. Lalu dicabutin satu-satu. Apa yang terasa? Sakit. Itu yang terasa oleh Amr bin As ketika kematiannya. Ketika menjelang kematiannya seolah-olah ada duri di sekujur tubuhnya, dari mulai telapak kaki sampai ubun-ubunnya itu dicabuti. Itu yang sedang terjadi atau teralami. Padahal beliau orang soleh. Salah satu sahabat yang dijamin ahli surga oleh Rasul SAW, tapi mengalami hal yang seperti itu. Kadang ada orang yang durhaka atau kafir, matinya itu enak. Tidak meraung-raung, tidak mengerang-ngerang, tidak menjerit-jerit, tidak kelihatan menderita, tenang. Kemudian lek saja mati. Ya. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Penderitaan yang kita alami itu menggugurkan dosa. Makin hebat penderitaan, makin banyak dosa yang gugur. Dan bila sabar, selain dosa gugur, diberi pahala atas kesabarannya. Baik itu ketika hidup seger lalu dapat musibah, kita kesakitan atau gimana, menggugurkan dosa. Atau ketika sakaratul maut. Bahkan ketika seseorang dapat azab di alam kubur, itu mengurangi dosanya. Sehingga nanti di akhirat terkurang juga azabnya. Bila ada seorang mukmin, dia berdosa. Allah ingin dosa orang itu terhapus, ditunggu tobatnya. Enggak tobat juga. Ditunggu istighfar, enggak ada istighfar. Ditunggu amal-amal baik, karena amal-amal baik menghapus dosa-dosa, enggak juga. Maka Allah tetap ingin agar dosa orang itu dihapus, Allah kasih musibah. Allah kasih penderitaan, dengan penderitaan itu maka terhapus dosanya. Nah, bila seorang mukmin mau mati, tapi masih ada dosa yang tersisa, belum ditobati, belum terhapus dengan kebaikan, belum terhapus dengan penderitaan, masih ada tersisa menjelang kematiannya, dan Allah menginginkan orang itu mati meninggalkan dunia tanpa dosa sehingga berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa, maka Allah beratkan penderitaan di akhir hayatnya, dan itulah yang menjadi penyebab beratnya penderitaan sakaratul maut yang dialami oleh seorang mukmin. Maka setelah mengalami sakaratul maut yang berat seperti Amr bin As tadi, kan kebayang. Rusuknya ditusuk-tusuk, ketika bernapas menghirup jarum beracun, dan seluruh tubuhnya seolah-olah
Ada duri yang menancap terus dicabutin satu demi satu, kan penderitaan itu menggugurkan dosa yang tersisa. Sehingga setelah dosanya habis, dia meninggalkan alam dunia berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Udah yang ada tinggal pahala. Sebaliknya ada orang kafir. Orang kafir ini kalau melakukan kebaikan di dunia, Allah balas di dunia dengan harta, dengan jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, atau apapun yang menyenangkan dia di dunia. Ada orang kafir yang kaya? Banyak, rata-rata terkaya orang kafir. Ada orang kafir yang berkuasa? Banyak, rata-rata penguasa dunia orang kafir. Jadi Allah berikan sebagai balasan bagi kebaikan mereka di dunia. Kadang orang kafir suka berjiwa sosial, menolong gitu kan, membantu. Ketika orang kafir ini akan mati, masih ada kebaikan yang belum terbalas. Allah tidak menginginkan orang ini mati dengan membawa kebaikan. Maka di akhir hayatnya Allah balas dengan dientengkannya kematian dia. Tidak dipukuli seperti yang dijelaskan tadi. Ini kasuistis ini. Hanya kasus orang-orang tertentu, tidak semua orang kafir. Jadi dia punya kebaikan belum terbalas sampai mau mati. Allah balas kebaikannya dengan diringankan saat kematiannya. Maka mungkin saja dia mati dengan tenang sambil tersenyum, ditulis di nisannya RIP. Rest in peace. Istirahat di dalam ketenangan. Istirahat dalam damai. Padahal dia mati dalam keadaan tidak membawa kebaikan, yang tersisa dosa. Babak belur dia di sana. Bukannya rest in peace gitu. Nah, itu salah satu hikmah di balik sakaratul maut. Karena itulah sakaratul maut menggugurkan dosa-dosa kita. Dari penjelasan ini tak perlu kita menghindari penderitaan saat sakaratul maut karena menguntungkan kehidupan kita setelah kematian. Karena gugur dosa kita plus ditambah pahala kebaikan kita. Bagaimana dengan Nabi SAW? Bukankah beliau tidak punya dosa? Tapi kenapa sakaratul mautnya hebat? Atau ada bayi? Ada enggak bayi mati sebelum matinya menderita dulu? Ada. Kelihatan dari ekspresinya. Menjerit-jerit, nangis-nangis, kadang tipe perket gitu. Tipe bergeg. Tipe perket itu ekspresi nahan sakit. Seperti ibu-ibu mau melahirkan terus kontraksi. Gimana ekspresi ibu-ibu menahan sakit ketika kontraksi? Itu istilahnya tipe pereket atau tipe bergeg. Tidak selalu nahan sakit. Kadang mengangkat benda berat juga sampai tipe pereket, tipe bergeg. Atau ketika di WC ngeden, itu tipe pereket juga, tipe bergegnya. Punten kalau ada yang lagi makan. Makanya ibu-ibu lagi ngaji jangan makan. Nah, ada anak kecil atau bayi sebelum matinya menderita kelihatan. Sakit. Kadang ada yang diinfus bayi ya. Atau ada yang dipasang ventilator. Nafasnya susah. Nangis-nangis beberapa hari, kemudian baru meninggal. Kalau bagi orang yang tak punya dosa, lalu menjelang kematiannya dia itu mengalami penderitaan, bukan menggugurkan dosa, karena dosanya nggak punya, tapi meningkatkan derajatnya di surga.
Maka bayi yang mati dengan menderita terlebih dahulu dengan bayi yang mati tanpa menderita, ada bayi begitu keluar langsung mati, nggak menderita dulu, enak. Ke surga ya ke surga. Tapi levelnya beda dengan bayi yang tadi. Yang berhari-hari dulu menderita, baru setelah itu mati. Maka penderitaan yang dialami menjelang kematiannya itu meningkatkan derajat level dia di surga nanti. Itulah hikmah di balik sakaratul maut. Ada enggak cara agar kita ini terhindar dari penderitaan sakaratul maut? Ada, bisa. Ada orang yang sakaratul mautnya itu seperti digigit semut. Sakit, dikit lah. Bayi juga digigit semut nggak akan nangis. Ya. Kita semua pernah merasakan digigit semut. Iya sakit, tapi nggak sampai kita menderita banget. Siapa orang itu? Orang itu adalah orang yang mati syahid. Ketika di medan perang, dia terbunuh, tertusuk, kita melihatnya seperti sangat mengerikan, pasti mengalami sakit yang dahsyat kan gitu ya. Padahal tidak. Itu hanya penglihatan dan hayalan kita. Yang dialami oleh mujahid di medan perang ketika ditusuk, ketika ditebas, ketika dibacok, muncrat darahnya yang mereka rasakan seperti digigit semut. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syahidu la yajidu almal qatli illa kama yajidu ahadukum almal qursah." Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Ad-Darimi dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Orang yang mati syahid tidaklah dia merasakan sakitnya ketika terbunuh kecuali seperti salah seorang di antara kalian merasakan sakitnya gigitan semut. Enteng ringan seperti itu ya. Bahkan diceritakan saking nikmatnya mati syahid, semua orang yang pernah masuk ke surga nggak akan mau lagi keluar. Saking apa? Tergiurnya dengan keindahan, kemewahan, kehidupan di surga. Nggak akan ada lagi yang mau keluar kecuali orang yang mati syahid. Dia ingin hidup lagi di dunia, ingin jihad lagi dan ingin terbunuh lagi. Setelah terbunuh masuk surga, dia ingin keluar lagi dari surga, ingin jihad lagi, ingin perang lagi, ingin terbunuh lagi. Saking nikmatnya syahid tersebut. Nah, inilah orang yang akan diringankan dari sakaratul maut. Jadi kesimpulannya sakaratul maut adalah hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan saking sakitnya yang dia alami menjelang sakaratul maut, dan ini tidak teralami pasti oleh setiap orang, tapi pada umumnya ya semua orang mengalami sakaratul maut. Untuk orang-orang mukmin ada hikmah. Apa hikmahnya? Menggugurkan dosa, menambah pahala. Untuk orang-orang kafir ini adalah azab atas kekafiran mereka. Lalu apa yang akan dialami oleh orang yang akan mati? Ada beberapa peristiwa gaib yang teralami oleh orang yang akan mati, tapi tidak tersaksikan oleh orang-orang yang ada di sana, yang masih hidup di sana. Dan ini pasti terjadi. Pertama, orang ketika akan mati dia menyesali amal-amalnya selama hidupnya. Baik orang mukmin yang soleh
atau orang mukmin yang biasa-biasa saja. Apalagi orang mukmin durhaka. Terlebih orang-orang kafir menyesali kehidupan yang telah dialaminya. Lalu mereka ini berharap bisa ditunda ini kematian. Dihidupkan lagi lalu janji akan memperbaiki. Termasuk ahli ibadah, ya ahli ibadah. Ketika akan matinya dia menyesal, kenapa ibadah saya dulu tidak lebih hebat gitu. Umpamanya mungkin dia tahajud sering tapi ada 1-2 malam yang tidak dia lakukan terlewat. Atau setiap Senin Kamis dia selalu saum tapi ada Senin atau Kamis tertentu yang dia lewat tanpa uzur. Dia menyesali itu kenapa ya ada yang terlewat. Kenapa waktu sholat saya tidak lebih khusyuk padahal bisa lebih khusyuk. Dievaluasi sebelum sholatnya buka HP terus ada video apa gitu. Pas langsung sholat masuk tuh apa yang dilihat di video tadi ke dalam sholat. Betul ya? Makanya kondisikan hati kita sebelum sholat dengan sesuatu yang bisa menunjang kekhusyuan. Baca Quran dulu, dengarkan kajian dulu, terutama tentang akhirat, alam kubur, tentang raqaiq. Raqaiq itu yang bisa menggetarkan jiwa. Baca, dengar dulu itu, nah setengah jam atau 10 menit sebelum itu terkondisi hati masuk sholat. Itu lebih terkondisi. Kalau sebelum sholat, lihat dulu video, baca dulu kisah, ya, nonton dulu sinetron. Sudah azan, sudah atau tahiyatul masjid atau qobla menjelang qomat, buka HP lihat video. Bukannya berdoa, bukannya mengkondisikan hati dengan zikir, bukannya baca Al-Quran, lihat video. Lucu, pas qomat langsung masih kebayang, Allahu Akbar, senyum dia. Ingat kepada video yang lucu tadi. Ada yang begitu di sini? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Mudah-mudahan tidak semua. Apalagi orang kafir. Dia minta agar ditunda kematiannya. Lalu janji beriman beramal soleh. Allah jelaskan ini dalam banyak ayat diantaranya. Pertama Al-Quran surah Al-Mu'minun 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahdahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, ya Allah kembalikan lagi aku ke alam dunia, tunda kematianku. La'alli a'malu sholihan, aku janji akan beramal soleh fima taraktu yang kemarin aku tinggalkan. Jadi janji akan memperbaiki diri. Tapi apa kata Allah? Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat yang diucapkan oleh orang tersebut. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Barzakh itu secara bahasa pemisah. Maksudnya alam kubur disebut alam barzakh karena alam kubur memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi dia teriak. Lihat tuh dalam surah Al-Munafiqun ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian.
Sebelum nanti datang kematian kepada salah seorang di antara kalian lalu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematianku sebentar saja. Fa'as-sodaqo, aku ingin sedekah dulu. Waktu sehat mah uang banyak, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nempikeun kata kalebok saking banyaknya, disuruh untuk infak nggak mau. Pas mau mati uangnya masih numpuk, nggak bisa dibawa ke alam kubur. Kalau toh dibawa ke kuburan nih emas 1 kilo dimasukkan ke kuburan, manfaat nggak? Nggak manfaat. Besoknya digali lagi udah hilang, dicuri tadi malam. Kalau tahu bahwa di kuburan itu ada emas 1 kilo ya pasti diburu lah oleh para pemburu mayat. Para pemburu emas. Mayatnya mah dibiarkan. Daripada begitu ya lebih baik diinfakkan sedekah. Ya Allah, tunda kematianku. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sebentar saja. Fa'as-sadaqah. Aku akan sedekah wa akum minas sholihin dan aku akan beramal soleh. Nah, ini penyesalan itu muncul dalam diri orang mukmin karena yang diseru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, hai orang-orang beriman, infak kalian mimma razaqnakum, dari harta yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian. Lalu kalian berkata, tunda ya Allah, saya mau infak sedekah. Waktu sehat mah enggak, dalam benaknya ini uang mau dipakai mobil baru, rumah baru, apalagi ganti handphone ada keluaran baru sekarang, apalagi ya. Kalau bapak-bapak mikirnya apa coba? Enggak, mikirnya akan menafkahi istri lebih baik lagi. Suka GR bapak-bapak mah. Dan anak-anaknya. Bapak-bapak cari uang itu untuk siapa kalau bukan untuk istri baru. Kalau bukan untuk keluarga gitu dan anak-anaknya. Nah, infakkan sebelum masa tersebut tiba. Banyak itu sekarang yang membutuhkan bantuan kita secara finansial. Di Garut tuh Ustaz Nuruddin kemarin kesini ya. Itu lagi membebaskan lahan untuk ma'hadnya, tolong dibantu. Di Bandung ada Ustaz di Bandung sedang membebaskan tanah juga untuk pelebaran ma'hadnya. Namanya Tarbiyah Sunnah. Tolong dibantu juga. Ini krunya ada di sini. Tinggal berapa? 400 juta lagi lah, enteng gitu. 2 orang juga sudah bisa menutupi itu. Dari sini Maya, kalau 2 orang nggak bisa 10 orang atau 40 juta sewang gitu. Dari sini nanti ada yang transfer insya Allah. Amin. Sebelum datang diancam dengan ayat tadi, hayo. Coba juga perhatikan Al-Quran surah An-Nisa 17 dan 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadar ahdahumul maut qala inni tubtul an. Tobat tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat amal keburukan ketika tiba kematian kepada mereka, lalu orang itu berkata, ya Allah saya tobat sekarang. Ditolak. Kalau tobatnya dilakukan sedang sakarat, nggak diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah selalu menerima taubat seorang hamba sebelum yugharghir. Yugharghir itu keluarnya suara ngorok dari tenggorokan ketika nyawanya dicabut alias sedang sakarat. Lagi sakarat, taubat. Seperti Firaun. Firaun kan waktu tenggelam dia yakin mau mati itu.
Tobat itu, amantu, aku beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Tapi tidak diterima tobatnya karena dilakukan pada waktu sakaratul maut. Jadi orang-orang ketika akan mati lahir penyesalan untuk memperbaiki seluruh amal selama hidupnya. Walaupun dia ahli ibadah. Dia menyesal kenapa tidak lebih baik ya ibadah saya. Masih banyak kekurangan. Ini yang dimaksud dengan alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang mumin, orang yang sudah melakukan amal-amal lalu hati mereka takut. Sudah beramal tapi takut. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha salah faham. Ya Rasulullah, apakah orang ini yang dimaksud dalam ayat ini orang yang mencuri, orang yang mabuk, orang yang berjudi sehingga setelah beramal takut? Bukan, hai Aisyah. Tapi mereka orang yang sudah sholat, sudah saum, sudah bersedekah, tapi mereka takut amal-amal mereka ditolak dan tidak diterima. Kalau kita sudah beramal pede kan, aduh pahala tuh. Kalau sahabat sudah beramal takut. Takut ditolak, takut tidak diterima karena kurang kualitas dari amalnya tersebut. Kalau kita sudah sholat, alhamdulillah salam kanan, salam kiri, plong gitu ya. Merasa terbebas dari beban kewajiban. Kalau para sahabat begitu beres sholat tuh istighfar nangis. Khawatir sholat tadi ditolak dan tidak diterima, bukan ngemplong. Jadi penyesalan ketika akan mati teralami termasuk oleh ahli ibadah yang soleh, apalagi orang durhaka, lebih apalagi orang-orang yang kafir. Ingin dikembalikan lagi ke dunia lalu berjanji untuk beriman dan beramal soleh. Ini hal pertama yang teralami oleh setiap orang yang akan mati, minta kematiannya ditunda lalu berjanji untuk memperbaiki amalan. Kalau sebelum mati mah cuek we amalan juga ya. Seperti sekarang kita tahu sudah pada sepuh kita teh. Di antara kita sudah banyak menjadi gudang segala macam aset. Ada gula dalam tubuh teh ya. Lemak, kolesterol gitu. Ada juga yang sudah dipasang ring jantungnya. Saya sudah dipasang ring 1. Tapi karena merasa masih lama kepada kematian cuek terhadap amal ibadah dan kebaikan-kebaikannya. Nanti pas ketika akan mati minta ditunda kemudian berjanji akan lebih bersungguh-sungguh lagi. Inilah poin pertama yang teralami ketika akan mati. Kedua, ini pasti dialami oleh setiap orang, baik orang mukmin yang soleh ataupun mukmin durhaka termasuk orang kafir. Apakah yang teralami terasa? Yaitu perasaan yang tidak pernah terasa selama sehat, munculnya benci dengan sebenci-bencinya atau cinta dengan secinta-cintanya. Kita sih berharap yang kedua, ketika kita akan mati yang muncul itu perasaan cinta yang besar. Cinta kepada apa atau kepada siapa? Ini yang kita akan bahas bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya untuk nini-nini aki-aki cukup 1 jam. Lewat 1 jam cangkeng sudah panas ya sakit. Cukup. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz barakallahu fiik wa fika barakallah.
Orang fajir, untuk orang fajir, apakah apa yang dialami saat sakaratul maut juga bisa menjadi penggugur dosa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmul Fatawanya ada satu bab yang diberi judul Ahkamu Usatil Mu'minin. Buku ini sekitar tahun 90-an sudah diterjemahkan dan akan diterbitkan, tapi kenapa enggak muncul-muncul terbitannya ya? Ahkamu Usatil Mu'minin. Hukum orang mukmin yang maksiat. Orang mukmin ketika di dunia maksiat nanti di akhiratnya gimana gitu. Dirinci dengan detail oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Salah satu penjelasannya adalah ini ketika menerangkan ada orang mukmin yang banyak dosa tapi masuk surga langsung tanpa ke neraka. Terus dosa-dosanya gimana? Terampuni oleh banyak hal. Terampuni oleh kebaikan-kebaikan dia. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus dosa. Atau terhapus oleh doa orang lain kepada dia. Dia pernah berbuat baik ke orang lain itu mendoakan, ya Allah ampuni dosa dia. Dikabul. Atau ketika matinya disolatkan, salah satu isi doanya memintakan ampunan. Atau setelah dikuburkan banyak orang mendoakan ampunan. Atau salah satunya adalah dosanya terhapus oleh musibah selama hidupnya. Termasuk penderitaan, termasuk sakarat. Sakarat itu penderitaan yang siapapun yang mengalaminya menggugurkan dosa. Baik dia orang mukmin yang soleh atau orang mukmin yang fajir atau orang kafir. Semua penderitaan yang dialami ketika hidup, ketika sakaratul maut, ketika dia diazab di alam kubur, ketika dia itu menderita di padang mahsyar, semua itu penderitaan itu mengurangi dosa. Itu yang menyebabkan banyak orang mukmin yang banyak dosa, tapi nanti akhirnya ke surga tidak ke neraka dulu. Karena sudah terhapus oleh beragam peristiwa yang dia alami. Selama hidup dapat musibah, pas matinya sakaratul maut, ketika di alam kubur diazab di alam kubur, ketika di padang mahsyarnya menderita, terus sampai terkurangi banyak dosanya, akhirnya ke surga. Jadi ya, sakaratul maut mengurangi dosa. Termasuk orang kafir, termasuk orang kafir. Ya, jadi kalau ada orang yang masih kekeh ke neraka menunjukkan dosanya kegedean. Sehingga sisanya masih banyak, tidak habis oleh semua penderitaan yang dia alami sebelum ke neraka. Boleh. Ada mic? Itu mic. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, tadi kan Ustadz sudah sampaikan bahwa yang soleh pun atau mukmin pun kan mengalami sakaratul mautnya menderita gitu ya. Mungkin kita yang di sini atau yang mungkin sudah tahu ilmunya kan bisa berpikir positif gitu ya. Oh memang ini lagi pengurangan dosa gitu. Karena mungkin kita udah tahu gitu, udah sampai ilmunya. Tapi bagaimana dengan yang nebak-nebak atau yang emang belum tahu ilmunya terus wah ini orang pasti begini dan begitulah jelek lah gitu kira-kira. Oh ini kayaknya ahli surga, ahli neraka misalnya gitu karena ngelihat gitu kan pas sakaratul maut teh tersiksa pisan gitu. Kira-kira bagaimana Ustadz baiknya? Taufik Barakallah. Iya, wa fika barakallah. Itu memang kesalahpahaman orang menilai soleh tidaknya seorang itu di akhir hayatnya. Apakah menderita enggak ketika matinya atau malah tenang? Keliru, karena buktinya orang tersoleh yaitu Nabi SAW menderita.
Dan ada orang yang kafir tapi pas mau matinya tenang. Tadi sudah dijelaskan alasan, itu kekeliruan, kesalahan. Ada orang yang sebelum matinya mengalami sakit lama tahunan, kelihatan menderita. Orang-orang kan menyatakan tuh orang durhaka maka itu diazab. Padahal mungkin sedang dibersihkan. Allah sayang ke dia, tidak mau mati dalam keadaan banyak dosa, diberi sakit menahun. Menderita, keluar banyak itu uang gitu ya. Keluarganya yang stres tuh. Setelah sekian tahun menderita, sakit, baru mati. Mungkin sudah bersih dosanya tuh. Makanya sering saya bilang, kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, kita kasihan melihatnya. Lalu doa, ya Allah matikan segera. Jangan. Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat bagi dia. Kalau dimatikan sekarang dosanya belum habis tuh. Nanti di alam kuburnya babak belur. Biarkan habiskan dulu dosanya di dunia. Kita nggak tahu. Kalau mau mendoakan Allahumma in kanatil hayatu khairan lahu atau laha fa'ahyihi alal Islam wasiha wal afiyah wasfihi atau wasfiha innaka antas syafi. Terus wa in kanatil wafatu khairul laha atau lahu fatawaffahu alal iman. Tsumma ighfir laha atau tsumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, kalau hidup panjang lebih baik bagi dia, hidupkan dia di atas Islam dan seterusnya. Sembuhkan penyakitnya. Tapi kalau kematian lebih baik bagi dia, wafatkan dia di atas iman, di atas husnul khotimah. Fatawaffahu alal iman wa sunnah wa husnul khatimah. Semaghfir laha atau semaghfir lahu. Lalu ampuni. Gitu. Serahkan kepada Allah, Allah yang lebih tahu. Jadi tidak benar menilai soleh salahnya orang ketika akan mati. Ini sakaratnya hebat, pasti dosanya banyak. Belum tentu. Tuh Nabi selesai menderita. Tuh Amr bin As juga menderita ya. Jadi kita tinggal meluruskan saja. Wallahu a'lam. Apa boleh kita takziah ke orang Kristen? Takziah itu melayat orang yang mati, bukan yang sakit ya. Yang mati, sudah mati kita takziah. Hukum atau sikap kita ke orang kafir itu dirinci oleh para ulama. Pertama, ketika orang kafir itu sehat walafiat. Boleh nggak kita berkunjung ke rumahnya? Boleh, nggak masalah. Selama ya kunjungan kita ke sana itu memang ada keperluan. Bukan untuk mendengarkan dakwah dia, nanti kita terpengaruh. Bukan untuk menjalin persahabatan dengan dia. Ada keperluan, boleh. Kedua, ketika sakit. Boleh nggak kita melayatnya? Boleh, bagus. Nabi SAW mempunyai pembantu orang Yahudi, pemuda. Dia sakit keras dilayat oleh Nabi SAW, bukan dilayat dibesuk, ditengok. Kemudian diajak Islam. Dan dia takut sama bapaknya, lirik ke bapaknya, kata bapaknya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Lalu dia bersyahadat. Setelah bersyahadat dia mati. Kata Nabi SAW, kita lebih berhak atas anak ini daripada bapaknya. Lalu dibawa disolatkan dan seterusnya. Dan ini menunjukkan dibolehkannya kita menengok orang kafir yang sakit. Baik untuk diajak kepada Islam atau minimal kita dengan perhatiannya itu sudah jadi dakwah tersendiri bagi dia ya. Ketika pamannya Abu Thalib mau mati, beliau datang diajak Islam. Jadi ketika orang kafir sakit kita boleh menengoknya. Baik di rumah ataupun di rumah sakit.
Ketiga, setelah mati belum dikuburkan nggak boleh takziah ke keluarganya. Nabi SAW pun ketika pamannya meninggal, dia hanya menyuruh Ali mengurusnya. Tapi Nabi SAW sendiri tidak ikut ke pemakaman. Jadi tidak takziah, tidak ikut ke pemakaman. Lalu setelah orang kafir ini dikuburkan, boleh kita berziarah ke makamnya. Tapi tidak boleh memintakan ampunan rahmat. Tidak boleh mendoakan kebaikan. Terus untuk apa ziarah? Untuk ngambil ibrah. Ziarah itu untuk kepentingan orang yang ziarah. Bukan kepentingan orang yang diziarahi, bukan. Bukankah ada doa? Iya, tapi doa bisa aja di rumah, bisa aja di masjid, tak harus ziarah. Jangan sampai berdoa hanya karena ziarah. Ziarahnya setahun sekali. Orang tuanya diziarahi kuburannya setahun sekali. Pas lebaran. Didoakan. Sehari-hari tidak pernah mendoakannya. Salah, keliru. Doakan sesering mungkin. Tiap hari sekian kali. Ba'da sholat aja sudah 5 kali. Belum di luar ba'da sholat. Berkali-kali doakan orang tua. Nah ziarah itu untuk kepentingan kita. Kita ada pahala dari ziarahnya. Kita ada doa penerapan sunnah selama ziarah. Dan kita ngambil ibrah, ngambil pelajaran, kita pun akan mati seperti orang ini. Ya. Jadi ketika belum dimakamkan kita tidak boleh bertakziah dan tidak boleh ikut ke pemakamannya. Setelah mengetahui hikmah dari sakaratul maut yang tadi disampaikan, bagaimana apakah sebaiknya berdoa atau tidak untuk meminta keringanan sakaratul maut? Tidak dilarang berdoa. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Boleh. Kalau tidak mau digugurkan dosa. Tapi saya dosanya sedikit, mending ringan. Terserah. Tidak terlarang minta diringankan saat sakaratul maut. Ya, boleh. Mau berdoa silakan, mau tidak juga. Atau doanya di rumah, ya Allah tegarkan saya, sabarkan saya di saat saya sakaratul maut. Itu lebih bagus. Jadi sakaratul mautnya menggugurkan dosa, kesabaran kita meraih pahala ya. Kalau misalkan seseorang yang menanti-nantikan sholat isya, karena satu uzur lalu dia berniat melaksanakan setelah melakukan uzur itu. Apa uzurnya? Tapi dia lupa sampai waktu subuh. Lalu apa boleh melaksanakan sholat isyanya di waktu subuh itu? Apa ini uzurnya? Pengantin baru gitu. Terus kelupaan. Atau uzurnya tidur. Tidur nanti bangun tidur isya. Taib, barakallahu fiik. Salat isya Ustaz boleh tanya enggak? Ustaz Sunda mana? Kalau saya Sunda Garut. Saya Sunda Bandung, asli di Bandung. Ini keponya. Hukum asal isya itu bagusnya diakhirkan. Tidak melebihi tengah malam, jam 11 malam. Tapi kalau diakhirkan madarat, seperti tadi kebablasan, asal tidak tidur dulu, nggak boleh. Nabi selalu melarang tidur sebelum isya. Nggak boleh uzurnya itu tidur. Saya mau jam 11 dipasang alarm jam 11. Alarm bunyi.
Tidur tetap bablas. Jadi nggak boleh tidur sebelum sholat isya. Kalau ada uzur, ada pekerjaan, nanti ada beres pekerjaan ini akan saya lakukan. Boleh. Selama pekerjaannya minimal mubah. Ini untuk wanita. Kalau laki-laki wajib berjamaah. Jamaahnya di awal waktu, udah di awal waktu. Kecuali kalau DKM-nya menyatakan kita ingin yang afdal, nanti isanya jam 11. Boleh saja berjamaah. Kan dijamin cuma 2 orang. Atau malah cuma imamnya sendiri ya. Kalau umpamanya tidak berjamaah, lebih baik di awal waktu berjamaah daripada jam 11 tapi sendirian. Kecuali kalau akhwat yang tidak wajib ke masjid boleh. Nah, ada pekerjaan tanggung boleh, nanti jam 11 baru. Adapun kalau lupa, benar-benar murni lupa, bukan karena mengabaikan, maka lakukan sholat di saat ingat, kapanpun ingatnya. Walaupun waktunya sudah lewat. Pas azan subuh, pas wudhu ingat, belum isya dulu, jangan subuh dulu. Atau umpamanya sholat subuh sudah, pas umpamanya lagi sarapan ngobrol sama suami, tadi gimana jam berapa beresnya? Oh jam 11. Isya enggak? Alah lupa. Hari itu jam 8 pagi. Maka boleh, langsung bukan boleh, wajib dia berwudu langsung sholat isya saat itu. Ada sholat rawatib ba'danya ada tetap. Jadi walaupun dilakukan bukan di waktunya, rawatibnya tetap. Nabi SAW pernah safar sampai malam gitu, kemalaman tidur, pas bangun sudah matahari sudah terang. Sahabat-sahabat juga begitu. Akhirnya mereka bangun lalu sholat subuh ketika matahari sudah tinggi dan beliau sholat qobla subuh dulu. Setelah itu baru qomat lalu sholat subuh. Ketika matahari sudah agak tinggi ya. Kalau ketiduran atau betul-betul lupa maka lakukan setelah dia bangun atau ketika dia ingat ada waktu yang sholat yang terlewat ya. Seperti kasus ini ya ba'da subuh, pas waktu subuh sebelum sholat subuh dia ingat belum isya dulu. Bukan subuh dulu. Berdasarkan hadis ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah oleh kamu apa-apa yang Allah telah mengawalkan amalan itu. Mana yang lebih awal isya apa subuh? Isya dulu baru subuh ya. Ketika kita mau menjamak zuhur di sholat asar, mana dulu zuhur dulu asar dulu? Zuhur dulu, jangan asar dulu kan asar yang punya waktu. Itu menurut ro'yu kita. Jangan berdasarkan ro'yu, bukan yang punya waktu. Tapi yang mana yang lebih awal? Zuhur apa asar? Ya zuhur dulu, baru asar ya. Saya pernah sholat asar lupa. Ingat-ingat itu besoknya jam 9 pagi. Kenapa bisa lupa? Saya dulu ada kajian di Jakarta, terus pulang itu pakai travel kan. Pakai travel. Biasanya sebelum travel sempat sholat dulu. Umpamanya berangkatnya itu jam 12:30 gitu. Nah, saya sholat jamak qashar karena musafir. Jadi sampai Bandung nggak pernah asar lagi. Suatu saat agak telat datang ke sana baru sempat sholat duhur 2 rakaat di qashar. Setelah salam kata petugas ayo kita berangkat. Asarnya belum, ya udah nggak apa-apa di sana. Sampai di Bandung lupa kebiasaan kalau sudah dari Jakarta mah. Sudah di jamak qashar. Tenang tidak sholat. Sampai besoknya ngobrol-ngobrol, cerita kemarin, astagfirullah belum asar, jam 9 tuh. Langsung wudhu, langsung sholat asar ya, jam 9. Tanda-tanda sakaratul maut bisa dilihat dan orang yang mau mati
orang yang mau mati. Wallahu alam, secara syar'i tidak ada. Mungkin para dokter yang pengalaman menangani puluhan pasien yang berakhir kematian mungkin mengetahui setiap orang yang akan mati ada tanda ini, lihat pupil matanya kayaknya gitu ya. Mungkin tahu, tapi secara syar'i tidak ada. Nabi SAW ketika di Mekah menengok Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit parah. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, apakah engkau akan meninggalkanku di Mekah? Terus dia merasa akan mati, hartaku banyak dan ahli warisku cuma satu, anak wanita seorang. Boleh enggak aku infakkan semua hartaku? Kata Nabi SAW, tidak boleh. Setengahnya tidak boleh. Sepertiga juga banyak boleh. Akhirnya dibolehkan sepertiga, ya, karena dia sudah merasa mau mati. Dan Nabi SAW juga tidak mengingkari. Akhirnya Nabi pulang ke Madinah dan dia sudah mewasiatkan kalau dia mati sepertiga hartanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini akan disedekahkan. Apa yang terjadi? Sembuh lagi. Setelah Nabi wafat dia masih puluhan tahun dan menjadi panglima perang yang sukses. Nah, Nabi merasa dia mau mati, saat juga begitu, tapi nggak jadi. Bukan nggak jadi, memang belum waktunya ya. Adapun dokter mungkin ada. Saya punya adik, dia dirawat di rumah sakit. Kondisinya parah, sudah stadium 4 kanker gitu. Saya nanya ke dokter, dok, terus terang ke saya merawat adik saya bukan ingin untuk memperpanjang hidup, enggak. Nggak bisa hidup itu diperpanjang. Kalau ajalnya tiba, mau di dokter ahli pun tidak akan bisa memperpanjang hidup. Kalau kematian sudah datang, nggak bisa diapa-apakan. Tapi kita rawat itu untuk memberi kenyamanan kepada si pasien. Dan usaha ikhtiar maksimal, kita nggak tahu apakah selamat atau tidak. Ikhtiar maksimal dan minimal si pasien menjelang matinya nyaman. Kalau di rumah kan lebih nggak nyaman, kalau sakit kita nggak bisa menangani gitu. Tapi terus terang, kondisi begini gimana? Saya nggak akan marah. Apa kata dokter? Menurut ilmu kedokteran yang saya pahami dan pengalaman, ini nggak bisa Pak. Berapa lama lagi? 3 hari lagi. Benar 3 hari setelah itu mati tuh. Dia tahu dari mana? Dari pupil mata, dari nadi, dari masa itu pengalaman dia setelah ada tanda-tanda itu mati sekian hari, betul. Ya, mungkin ada. Itu prediksi ya, bukan ramalan. Prediksi berdasarkan pengalaman dan ilmu pengetahuan kedokteran. Tapi secara syar'i tidak ada. Ustaz, kenapa saya udah ngaji lama, tapi suka malas sholat wajib? Ya kenapa itu? Itu pertanyaan saya, kenapa? Sudah lama ngaji, sudah malas sholat wajib. Saya jadi sedih dan merasa gagal, tolong nasihatnya. Pertama, itu karena kerasnya hati. Dan hati yang keras disebabkan karena rutinitas dia selama ini. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan, obati kekerasan hati dengan 3 hal. Pertama, iqla' amma kana alaihi bihuduri majalisil ilm wal wa'ad wa takhwif wa targhib. Pertama, tinggalkan rutinitas, karena rutinitas kita selama itu yang bikin hati keras. Dengan cara sempatkan hadir ke majelis-majelis ilmu. Mendengar nasihat, mendengar kisah para ulama yang diceritakan, mendengar pedaran Quran, hadis, itu akan melunakkan hati. Ini yang pertama. Kedua, banyak-banyak mengingat kematian. Kita akan mati. Kemarin saya membahas masalah mengingat kematian di mana? Oh, di Mu'adz bin Jabal di daerah Cilengsi itu. Daerah Depok apa?
Dekat nggak dari sini? Sebulan nanti yang akan datang ya. Dilanjut, belum selesai. Nah termasuk ini juga membahas kematian. Membahas sakaratul maut, nanti membahas kematian ya. Nah jadi hadiri majelis-majelis tersebut terus perbanyak mengingat kematian. Terus yang ketiga kalau bisa, ini susah. Sampai sekarang saya belum pernah melihat. Pernah melihat tapi nggak jadi. Yaitu menyaksikan orang yang sakaratul maut. Lihat ekspresi penderitaannya. Dan lihat ekspresi wajah setelah kematian. Karena itu akan menggetarkan hati. Tapi yang sakaratul maut kan susahnya. Siapa yang sekarang mau sakaratul maut gitu kan. Ditanya di media ikhwan, mohon kabar siapa yang akan sakaratul maut, kabari saya. Paling kita bisa menengok orang yang sakit. Siapa tahu sedang sakarat. Lalu kita talqin ya. Saya pernah mentalqin, pernah beberapa, tapi nggak jadi matinya. Sudah kejang-kejang, wah ini kayaknya sakarat. Saya talqin sampai capek, sudah sejam lebih, sampai zuhur, waktu jam 11. Sampai adzan zuhur, sudah saya pamit ke istrinya, saya mau sholat zuhur, pada zuhur ada kajian. Sudah menyiapkan semua barang udah dikemas, sudah ke administrasi untuk bayar, sudah pesan ke kampungnya, ini kayaknya mau mati. Pada maghrib ada telepon dari nomor ikhwan tersebut. Saya pikir ini istrinya mengabari mati. Pas diangkat, Assalamualaikum tadi ya. Loh, gak jadi mati toh. Udah kejang-kejang, udah gak komunikasi gitu. Tapi ketika itu terjadi betul, hati itu beda loh. Duh suatu saat saya akan begini, gitu tuh ya. Itu 3. Terus lihat akhwat, ini akhwat apa Ikhwan yang masih malas sholat wajib. Banyak infak dan sedekah. Terus banyak gaul dengan orang-orang yang soleh, yang ahli ibadah, ahli ilmu. Hindari pergaulan dengan orang-orang yang jelek agamanya, yang melalaikan kewajiban, yang banyak melanggar apa yang dilarang. Karena kita bisa terpengaruh oleh keburukan mereka ya. Nah terakhir jangan lupa doa, ya Allah beri hidayah saya untuk banyak baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Banyak-banyak berdoa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin dan seterusnya. Banyak-banyak berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Banyak berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak-banyak baca doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Itu minta kepada Allah ya. Semoga yang bertanya ini diberi hidayah. Jangankan nanti yang wajib, yang sunnah pun akan dia jaga. Tahajudnya akan dia pelihara ya. Nah, coba infak tadi ke yayasan. Jangan semua 400 cukup 100 nggak apa-apa. Insyaallah nanti akan Allah kasih hidayah. Bagaimana kondisi orang yang sedang di ICU dan meninggal tanpa ada yang membimbing dalam mengucapkan kalimat syahadat. Tak ada yang mentalqin. Sementara godaan setan di saat kita mau meninggal akan maksimal dalam menjerumuskan manusia. Sementara kondisi sakarat tadi dikatakan hilangnya kontrol akal. Nah, itu ya memang ya. Paling kita bisa mendoakan. Ya Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Paling begitu. Nah kalau kita boleh menengok di saat-saat tertentu kan bolehnya.
Talkinkan, terus nasihati. Jangan lupa zikir, jangan lupa sebut la ilaha illallah berkali-kali. Terus gitu aja. Ketika masa untuk nengok sudah selesai keluar, ya sudah kita doakan di luar. Paling itu yang bisa kita lakukan. Qadarullah, ada tim dari perusahaan kami yang mengalami kecelakaan mobil pagi ini. Kemudian dari pihak manajemen berinisiatif untuk mengadakan doa bersama secara Zoom dengan membaca mushaf bersama-sama. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah 153 sampai 157. Bagaimana pendapat Ustadz, boleh nggak kita mengikuti doa bersama ini? Doa bersama kalau insidental sifatnya sekali-sekali boleh dipimpin oleh imam. Kalau ini bukan doa bersama tapi baca Quran bersamanya. Karena yang dibaca Quran bukan doa. Fatihah, dan Fatihah tidak ada doa untuk yang sakit. Ada doanya untuk kita, ihdinas syiratal mustaqim. Kemudian Al-Baqarah 153 sampai 159 enggak ada doa. Cuma mengatakan bahwa kami akan menguji kalian wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Enggak ada doa untuk si pasien. Jadi bukan doa bersama itu mah, tapi baca Quran bersama yang isinya tidak ada kaitannya dengan orang yang sakit itu. Ya, usulkan mending doa bersama. Karena baca Quran itu namanya amal qasir. Amal qasir itu adalah amal yang manfaatnya hanya untuk diri si pembaca. Yang lain enggak dapat manfaatnya. Yang dapat pahala si pembaca. Kalau ada yang mendengar ya sengaja mendengarkan dapat pahala, ya. Adapun doa itu amal muta'addi. Amal muta'addi, amal yang manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain yang didoakan. Dan amal muta'addi secara umum lebih utama daripada amal qasir, ya. Jadi usulkan lebih baik doa bersama. Boleh enggak doa bersama? Kalau insidental sekali-sekali boleh. Tapi kalau rutin setiap ngaji mau doa bersama, setiap ngaji doa bersama, rutin jangan. Tapi kalau insidental umpamanya ada pertemuan tidak dirutinkan, umpamanya itu pertemuan, lalu ditutup dengan berdoa bersama dipimpin oleh satu imam, boleh. Tapi kalau dirutinkan maka sebaiknya jangan. Wallahu a'lam. Jangan ada lagi pertanyaan. Jika kita merasakan sakaratul maut, apakah benar mata kita akan melihat ke atas? Itu kenapa? Suatu saat Nabi SAW dikabari orang sakit keras. Lalu beliau datang untuk menengok, didapatinya orang itu sudah mati dan matanya terbelalak ke atas. Lalu beliau menutup kedua matanya. Lalu beliau menyatakan, innar ruh idza kharajat tabi'ahul ain. Sesungguhnya ruh ketika dia keluar akan diikuti oleh matanya. Dan ruh dicabutnya dari kepala. Jadi matanya melihat, oh itu ruh saya. Makanya terbelalak. Nah itu jawabannya. Terakhir, Afan Ustaz, ana takut dengan sakaratul maut. Apakah ada tips gitu agar ringan dalam sakaratul maut? Kan tadi sudahnya. Pilih, mending enteng sakaratul enak gitu, ngageleser. Tapi dosa kita utuh. Nanti di alam kuburnya harus dipertanggungjawabkan, apalagi di akhiratnya. Atau sekarang ini waktu sakaratul menderita gitu. Tapi dosa kita terhapus, di alam kuburnya nikmat.
dapat nikmat kubur, terbebas dari azab kubur. Apalagi di akhiratnya. Cing mending mana? Inginnya waktu sakaratnya enteng, di alam kuburnya dapat nikmat kubur ya. Di sananya juga dapat surga. Kalau itu terjadi surganya dijamin lebih rendah daripada kalau menderita tuh. Menderita itu bisa menaikkan derajat di akhirat nanti. Kalau mau boleh berdoa ya. Boleh semaksimal yang kita bisa laksanakan perintah baik yang fardu ataupun yang sunnah. Jauhi semua larangan lalu berdoa. Ya Allah ringankan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut boleh ya. Boleh. Afan ana mohon doanya ana, keluarga ana dan jamaah di sini bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya. Amin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Amin. Semoga nanti kita kumpul lagi di surga ya. Tapi nggak ada ngaji lagi. Senang-senang saja di sana ya. Allahumma amin. Cukup sampai di sini, kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.